Kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari ini untuk nama-Mu ya Tuhan. What a beautiful name it is. Nama di atas segala nama. Nama yang indah, nama Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Engkau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa mengerti betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa meresponi kasih-Mu itu Tuhan dengan mengasihi Engkau, hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa, dan juga mengasihi sesama kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Agak besar hari ini mic-nya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih untuk song leader dan tim musik yang sudah memimpin kita masuk dalam hadiratnya pada sore hari ini. Kita bersyukur. Dan siapa yang udah tahu topik bulan ini apa? Udah tahu? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Angkat tangan yang sudah tahu. Topik bulan ini apa? Ada contekannya di depan. Semua malu-malu. Ya berarti ya udah saya khotbah. Tadi saya pikir kalau sudah tahu ya udah gitu loh ya. Amin, selesai gitu ya. Sayang deh saudara. Jadi belum selesai ibadahnya ya. Nah, jadi bulan ini topiknya adalah forgiving offenses. Ya, masih dalam tema tahun ini yaitu the year of preparation. Di bulan Januari sampai Maret ini topiknya selama 3 bulan pertama itu adalah clearing the path. Clearing the path itu artinya buka jalan gitu ya. Buka jalan, kalau kita tahu ayat kuncinya di the year of preparation, ayat kuncinya nggak ada di sini, tapi disebut buatlah jalan di padang gurun. Jadi ratakan tanah yang bergelombang ya, yang berbukit-bukit diratakan gitu. Dan seperti yang kita sudah dengar, yang sudah pernah dengar, the year of preparation itu apa sih sebenarnya yang di-prepare gitu ya. Yang di-prepare itu adalah mempersiapkan kita diajarkan ya, kita diingatkan untuk kita mempersiapkan orang lain, jadi berkat untuk orang lain, untuk mereka nanti untuk mereka nanti menyambut kedatangan Kristus kedua ya. Dalam hidup mereka, jadi kita menjadi berkat bagi mereka untuk mereka bisa lebih bertumbuh imannya untuk menyambut kedatangan Kristus, dan kita pun kedua adalah mempersiapkan diri kita sendiri menyambut kedatangan Kristus. Amin. Dikatakan kedatangan Kristus itu kan, nah yang kedua itu tidak ada yang satu orang pun yang tahu waktunya selain Bapa sendiri yang tahu. Dia akan datang tiba-tiba, dan pada saat Dia datang kita semua harus siap. Amin saudara. Kita harus siap. Sampai ke arah sana kita semua sehari-hari kita ini dimurnikan, dikuduskan semakin menyerupai Kristus. Asal kita mau taat ya saudara ya. Nah kemudian masih ya di dalam triwulan pertama yaitu clearing the path, buka jalan, meratakan jalan-jalan. Kita mulai Januari dengan restoring relationship, memulihkan hubungan demi hubungan. Dan yang Februari ini adalah forgiving offenses, mengampuni kesalahan-kesalahan gitu ya, mengampuni kesalahan-kesalahan. Ternyata ini sampai 3 bulan ya. Yang Maret nanti walking in reconciliation, berbicara lagi mengenai pemulihan. Karena memang topik ini penting saudara ya. Firman Tuhan berkata, bila kamu datang beribadah namun ada sesuatu di hati saudaramu mengenai kamu, maka datangi dulu, berdamailah dulu dengan saudaramu gitu sebelum kamu datang beribadah. Itu penting saudara ya. Dan bukankah sebenarnya ibadah kita yang sesungguhnya itu bukan di gereja ini saudara, namun ibadah kita yang sesungguhnya adalah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, tak bercacat di hadapannya. Amin saudara. Oleh karena itu hal ini, berdamai ini perlu dengan orang lain, itu perlu kita lakukan dalam sehari-hari, bukan saja sekali aja saudara ya. Karena pasti ya, saya tahu ya, mungkin aja nanti kita keluar dari sini kita ada bikin salah, jatuh lagi bikin salah pada orang. Kita harus
berdamai lagi sama orang lain. Atau ada kita keluar, ada yang mungkin kita jalannya agak miring sedikit gitu ya, terus ada orang marah ngatain kita harus ngampunin dia, bisa aja gitu kan ya saudara. Nah, dalam minggu ini Forgiving Offenses, secara khusus ya judulnya itu adalah Choosing Forgiveness, memilih mengampuni, pengampunan, memilih pengampunan. Jadi dari judulnya aja ini kita mungkin tahu ya. Jadi pengampunan itu sesuatu yang harus kita pilih, kita putuskan untuk kita lakukan. Berarti jadi bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang optional ya. Choosing forgiveness artinya kita memilih melakukan pengampunan. Kita nggak memilih yang lain, kita nggak memilih membalas dendam, kita nggak memilih cuekin orang, tapi kita pilih pengampunan ya. Dan mari kita buka sama-sama di Kolose 3 ayat 13. Saya minta bantuan multimedia untuk menampilkannya. Kolose 3 ayat 13. Kita mau sama-sama baca karena pendek ya, ayatnya singkat. Kita baca sama-sama aja. Kolose 3 ayat 13. Sama-sama ya saudara, 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Ini adalah ayat bulan ini, ayat kunci bulan ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, kamu sama seperti Tuhan sudah mengampuni, kamu juga mengampuni, gitu ya. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kata sabar itu pakai katanya adalah forbearing, gitu ya. Forbearing one another. Nah, forbearing ini artinya forbearing atau sabar satu dengan yang lain, artinya adalah tahan, sabar, lapang dada, tidak mudah putus asa, gitu ya. Misalnya ada orang yang ini, melakukan kesalahan lagi, udahlah, dia mah udahlah, apa kata bahasa Chinese-nya, bobat, apa bobat nggak tahu, nggak tahu lah ya, yang orang Chinese mungkin lebih tahu. Udahlah, dia mah udah nggak ada harapan lah, kayak gini. Nah, tapi di sini disebut sabar terhadap satu dengan yang lain, tahan, sabar, lapang dada, tidak mudah putus asa, gitu ya. Nah, untuk kita bisa sabar, ya, mengampuni, itu dasarnya ada satu, yaitu saudara ya. Dasarnya itu apa, saudara? Kasih, amin, saudara. Nah, kita dimampukan karena pada saat Tuhan memilih kita, firman Tuhan berkata, Dia memberikan kita hati yang baru. Artinya ada kasih Kristus di dalam hati kita. Amin, saudara. Jadi dasarnya adalah kasih. Kita mengampuni orang yang bersalah, orang yang menyakiti kita, gitu. Matius 6 ayat 14 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Di sini Matius 6 itu Kristus yang berbicara ya. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, satu-satunya jalan kita mengasihi musuh kita itu mengampuni, saudara. Itu satu-satunya jalan. Kita ngomong, mengasihi, aku apa ya, aku kirimin kue deh, atau apa dia yang sudah menyakiti aku, tapi aku gak mau mengampuni, gak bisa, gitu ya saudara ya. Jadi mengampuni, itu satu-satunya cara kita mengasihi musuh kita. Dan hidup ini adalah pilihan, saudara. Setiap hari kita dihadapi dengan pilihan-pilihan. Hari ini aku harus ke sekolah jam 7 gitu ya. Aku memilih untuk ini. Kan kita bisa memilih ya. Kita memilih untuk bangun jam sekian. Atau kita memilih bangunnya mepet aja deh gitu kan ya. Nah, jadi hidup ini pilihan gitu, saudara ya. Setiap tindakan kita adalah pilihan. Nah, kalau kita memilih mengampuni, artinya kita memilih jalan kasih. Amin, saudara.
Setuju ya? Itu yang benar kan ya saudara ya? Kita memilih jalan kasih kalau kita memilih mengampuni. Allah adalah kasih. Amin saudara. Amin. Jadi ketika kita mengampuni, kita memilih jalannya Tuhan, jalannya Allah, karena Allah adalah kasih. Kita memilih taat kepada firman-Nya. Kita tahu kalau kita taat pada firman-Nya, berbahagialah orang yang berjalan menurut firman Tuhan ya, di Mazmur 1 berkata ya, dia akan selalu berhasil, terus Tuhan memberkati dan lain-lain. Itu adalah orang yang taat gitu, janji Tuhan kepada orang yang taat. Nah, ketika kita mengampuni, artinya kita memilih taat kepada firman Tuhan. Kasih itu mudah diucapkan saudara ya. I love you itu mungkin jadi biasa gitu ya. Kalau kita tutup telepon mungkin sambil ngomong I love you gitu kan, itu jadi biasa, itu mudah diucapkan. Tapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Nah, salah satu alasan kenapa sulit untuk kita mengasihi, karena seringkali kita mencampur adukan kasih dengan perasaan. Kasih itu bukanlah perasaan saudara ya, melainkan sebuah keputusan untuk kita mengasihi. Jadi bukan kasih yang ngikutin perasaan kita, tetapi perasaan kita yang harus ngikutin keputusan kita untuk mengasihi. Amin saudara. Coba pasangin satu slide Rika yang tadi. Saya mau nanya nih sama saudara. Ini ada kutipan dari seorang filsuf gitu ya. Filsuf namanya Jalaluddin Rumi. Coba nanti Rika pasang. Saudara setuju nggak? Coba saya mau lihat yang setuju siapa sama kutipan ini gitu. Nah, ini. Ikuti kata hatimu, karena hatimu tahu kemana harus pergi. Siapa yang setuju? Nggak ada yang berani jawab. Ya udahlah, jawab di hati aja ya. Ikuti kata hatimu, karena hatimu tahu kemana harus pergi. Nah, oke, dijawab sendiri aja deh saudara ya. Amin. Nah, kata hati, kita ngomong kata hati itu berbicara mengenai perasaan gitu ya. Masih ada yang di luar, boleh masuk ya. Oke, daripada di luar, dengerin saya di luar kurang jelas kan, lebih baik masuk. Nah. Oke. Jadi kata hati ini berbicara mengenai perasaan ya saudara ya, perasaan kita gitu ya. Katanya ada 6 emosi dasar manusia. Itu emosi dasar, ada 6. Ada bahagia, sedih, marah, takut, terkejut. Nah itu udah 6. Oh jijik, satu lagi jijik. 6 emosi dasar gitu ya. Bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, jijik gitu. Nah kemudian di atas itu ada lagi emosi kompleks yang dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, serta kepribadian, yaitu cinta, cemburu, malu, bangga, iri, rindu, gelisah gitu. Ini perasaan ya, perasaan manusia ya, emosi itu perasaan sama. Kalau bahasa Inggris tuh perasaan mereka sebutnya emotion gitu kan. Padahal kalau saya terjemahin emosi di Indonesia, orang-orang mikirnya kadang emosi itu marah gitu. Padahal emosi itu perasaan artinya yang lebih tepat. Nah, kemudian di atas itu lagi ada emosi atau perasaan sosial, social emotions. Nah, ini dipengaruhi oleh hubungan dengan orang dan norma sosial. Empati, tersentuh, perasaan haru gitu ya. Kesepian, perasaan hampa. Terhina, perasaan direndahkan. Frustrasi, ada rasa putus asa atau kecewa gitu, karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Nah, dari semua perasaan-perasaan itu, kalau kita tadi sempat sampaikan bahwa seringkali kasih itu kita campur adukan sama perasaan, jadi tergantung perasaan gitu ya. Nggak bisa kan ya, tadi kita bilang ya, justru perasaan harus tunduk pada kasih gitu. Nah, selama saya hidup sampai sekarang ini saudara ya, saya belajar ada satu hal yang saya belajar dan saya alami sendiri ya. Ternyata ada satu hal yang tidak bisa saya andalkan dan tidak bisa saya percaya dalam perjalanan iman saya. Itu adalah apa saudara? Itu perasaan saya saudara. Jadi saya menyadari bahwa dalam hidup saya
saya justru sekarang saya nggak bisa andalkan saya nggak bisa percaya perasaan saya gitu. Nah, karena seringkali perasaan saya itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, selama kita masih bergumul di hal tertentu, itu artinya itu adalah kelemahan kita. Selama Tuhan masih kasih izinkan pencobaan kita alami untuk hal tertentu, itu biasanya itu kelemahan kita. Dan iblis pun tahu gitu, karena dia itu ular tua ya, yang sudah hidup jauh lebih lama dari kita. Dia sudah sangat berpengalaman melihat berbagai macam manusia. Dan dia juga tahu bahwa sebenarnya hati manusia itu punya kecenderungan tuh melakukan hal yang jahat. Firman Tuhan pun ada berkata demikian. Nah, iblis itu tahu, dan dia pasti akan mencobai kita di hal-hal yang jadi kelemahan kita. Seperti misalnya, saya aja contoh ya. Nah, sejauh ini saya merasa ya, kalau ada orang yang jahat sama saya gitu ya, atau hal tertentu yang macam-macam lah, orang jahat mungkin ngomongin di belakang gitu ya, di depan baik, di belakang ngomong misalnya kayak gitu ya. Nah, itu atau hal-hal lain ya yang jahat gitu, ngatain sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Saya relatif masih gampang mengampunin, saudara ya. Relatif saya masih bisa lah mengampunin gitu. Tapi kalau yang namanya jahat sama orang yang lemah, misalnya ke anak-anak gitu ya, yang harusnya dilindungi tapi malah disakiti. Nah, itu buat saya tuh berat sekali mengampuni orang yang seperti itu gitu. Buat saya tuh saya bisa dendam banget, saya bisa marah, saya bisa benci gitu ya sama itu orang gitu. Kalau ada yang seperti itu gitu. Nah, kalau orang nyakitin saya sendiri, saya lebih mudah lah mengampuni gitu. Nah, saya bisa benci banget ya sama orang yang sampai dia tuh bisa menyakiti orang yang lemah, lebih lemah dari dia, yang harusnya dilindungi. Nah, itu saya susah untuk terima gitu. Nah, namun seiring waktu Tuhan mengajari saya untuk mengasihi dan mengampuni, meskipun sulit, saudara ya. Sampai saya berdoa gitu ya, dan Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa mengasihi orang ini gitu. Nah, setiap kita mungkin terusik oleh hal-hal yang berbeda, saudara ya. Setiap kita bisa aja menjadi sesuatu yang benar-benar menyakiti saudara mungkin beda dengan terjadi ke saya, mungkin ke orang lain. Mungkin setiap kita tuh berbeda-beda gitu. Jadi tapi meskipun perasaan kita terluka oleh perlakuan seseorang, firman Tuhan berkata kita harus tetap memilih untuk mengasihi. Ada amin? Amin. Oh, banyak amin, luar biasa. Memang ini bukan hal yang mudah, saudara. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri gak mungkin bisa ya. Kita perlu berserah pada Tuhan, kita perlu mengakui kelemahan kita, dan kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi gitu ya, orang yang menyakiti kita, orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang terbaik. Amin, saudara. Dalam hal pengampunan, dalam hal menghadapi segala cobaan, Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik. Saat dia tergantung di kayu salib, ketika dia belum mati, di sebelah kanan saat dia tergantung di kayu salib, pertama-tama dia katakan adalah ampunilah Tuhan apa yang mereka perbuat gitu ya. Dia seperti ini, Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk pembagian pakaiannya. Habis itu kan ya. Nah, jadi Yesus sendiri dia sudah mengalami segala cemoohan. Dia begitu terhina, begitu direndahkan, hingga dia juga mengalami kesedihan yang begitu rupa ya, sampai Allah pun meninggalkan dia, di mana dia sempat berteriak kan, berseru bahwa Tuhan, mengapa engkau meninggal? Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena begitu berat dosa, begitu besar dosa yang dia tanggung, sehingga Allah itu tidak bisa melihat Yesus gitu. Itu dia mengalami itu semua, saudara ya, sampai ditinggalkan, ditolak oleh Allah Bapanya yang adalah satu dengan dia. Dan dia juga dia udah bukan direndahkan lagi gitu ya, sampai katanya rupanya pun sudah tidak dikenali gitu ketika dia naik ke kayu salib gitu. Dan namun dia minta agar Tuhan mengampuni mereka. Dia mengampuni orang-orang yang
melakukan, yang menolak dia itu semua. Sekali lagi, saudara, hidup ini adalah pilihan. Ketika kita memilih jalan yang salah, maka hidup kita juga akan berjalan ke arah yang salah dan tidak berkenan di hadapan Allah. Juga saat orang ada yang membenci atau bahkan menganiaya kita, sebenarnya menurut firman Tuhan itu tidak ada pilihan lain, saudara, selain kita tetap mengasihi, memberi pengampunan. Meskipun tadi ya, meskipun perasaan kita enggak banget gitu ya, udah perasaan kita berkata ini orang udah enggak mungkin banget, maksudnya udah kayaknya udah susah deh gitu, dia sudah terlalu menyakiti aku, tidak ada kayaknya yang seperti ini. Teman-temanku aku dengar ceritanya nggak ada yang seperti yang aku alami begini. Tapi saudara, apakah saudara mau memilih untuk taat pada firman Tuhan? Itu kan kita sudah dipenuhi oleh kasih-Nya, kita berdoa minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Amin, saudara. Amin. Dua hal yang perlu kita sadari ya. Pertama, pembalasan itu bukan hak kita, saudara ya. Jadi bukan berarti terus kita berdoa, Tuhan hukum dia, biarlah dia mengalami kesialan demi kesialan setiap kali dia keluar dari rumahnya. Bukan gitu ya, saudara ya. Nah, firman Tuhan berkata pembalasan bukan hak kita. Jadi di Roma 12 ayat 19 berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, jadi jangan berpikir kalau kita membenci dia, kita nggak mengampuni dia. Jangan berpikir itu kita yang untung, dia yang bakal rugi, saudara ya. Enggak gitu ya, satu. Karena ya dia nggak bakal rugi sih, saudara ya. Dia mungkin ya nggak tahu lah, mungkin sampai selama-lamanya dia bakal terus nyebelin gitu kan ya. Dia nggak bakal berubah gara-gara kita membenci dia atau tidak mengampuni dia gitu. Nah, yang bisa mengubah seseorang itu hanya Tuhan sendiri. Amin, saudara. Amin. Ya udah, mana yang duluan aja deh, saudara yang mengampuni dia dan saudara terbebas dari segala ikatan itu, dan saudara bisa bergerak maju, move on gitu ya dalam hidup rohani saudara. Atau saudara mau hidup sengsara, menyimpan benci, tunggu sampai dia dilawat Allah gitu, dan dia minta maaf dulu sama saudara. Saat itu juga mungkin saudara belum tentu mau mengaafin dia gitu, atau saudara mungkin nggak tahu masih ada di sini atau enggak gitu ya. Karena hidup kita ini sementara, kita nggak ada yang tahu kapan apa yang akan terjadi dalam hidup kita gitu. Dalam hari ke depan pun kita belum tahu. Nah, ada firman satu di Amsal ya, Amsal berapa? Saya lupa lagi. Saya nggak catat lagi Amsal. Nah, Amsal berkata, ini Amsal ini adalah kitab hikmat. Kalau kita, nah Amsal, oke. Ini nanti ada pertanyaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kalau kita murah hati, mengampuni, ya itu kan berhubungan juga ya, kasih, dan kita murah hati, mengampuni, itu sebenarnya kita berbuat baik pada diri sendiri juga gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita sadari juga kemudian adalah kita ini juga bukan manusia sempurna. Amin, saudara. Nah, sebelum kita bisa mengampuni, kita mengampuni orang lain, kita juga sudah pernah menerima pengampunan dari Tuhan. Amin, saudara. Kita sudah terlebih dahulu ditebus oleh Tuhan, diampuni dosanya, disucikan, merah seperti kirmisi jadi putih seperti salju ya. Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Kita sudah menerima pengampunan yang begitu besar gitu ya. Jadi itu pun yang harus kita berikan pada orang lain gitu. Ada perumpamaan mengenai hamba yang jahat ya, di mana seorang raja di Matius 18 ayat 32-33, di mana hamba itu berhutang gitu ya, berapa ratus gitu lah ya dinar gitu kepada seorang raja. Kemudian hamba itu memohon dan dihapuskan hutangnya. Kemudian hamba itu keluar, dia ketemu temannya yang berhutang 10
10 dinar gitu ya, jauh lebih kecil dari apa yang hutangnya dia dihapuskan. Nah kemudian tapi dia tagihkan hutangnya dan dia malah jebloskan temannya ke dalam penjara sama keluarga-keluarganya. Dikatakan firman perumpamaan itu berkata bahwa itu adalah hamba yang jahat. Akhirnya dia dimasukkan ke penjara sama si raja itu, maksudnya sama keluarga-keluarganya semuanya. Itu ada perumpamaan dari yang Yesus ceritakan ya di Matius 18. Jadi kita pun sudah terlebih dahulu menerima pengampunan. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu kita harus tetap ingat, tetap bersyukur ya. Jangan seperti kacang lupa kulitnya gitu ya saudara ya. Paling kesel ya kalau kita misalnya lihat ada orang, itu orang kita udah baik sama dia, terus tiba-tiba dia hilang dan berkhianat misalnya. Aduh, tuh orang lupa seperti kacang lupa kulit. Nah jangan sampai kita seperti itu ya saudara. Kita pertama sudah ditebus, diambil dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Oleh karena itu kita pun harus membagikan terang itu. Amin saudara. Kemudian kalau firman yang pertama tadi di Kolose 3 ayat 13, boleh dipasang lagi ya. Kolose 3 ayat 13. Dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi kalau artinya ya, ini bahasanya agak bulat sedikit. Kalau seorang ada yang dendam ya, atau kesal atau sakit hati terhadap yang lain, harus mengampuni. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni dia, gitu ya. Firman Tuhan sama seperti Tuhan. Bagaimana sih sama seperti Tuhan tuh, Tuhan mengampuni kita seperti apa sih? Itu ya, sedikit kita mau mengingat ya saudara ya. Bagaimana seperti Tuhan telah mengampuni kamu? Tuhan mengampuni kita dengan murah hati. Amin saudara. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Hartanya yang paling berharga gitu ya, sesuatu yang paling berharga gitu. Dia dengan murah hati. Murah hati ini penuh belas kasihan, murah hati ya. Bahasa Inggrisnya adalah mercy, merciful gitu ya. Bahasa Inggrisnya mercy. Nah kata mercy ya, Tuhan juga dengan penuh pengorbanan. Kita tahu bagaimana Kristus dia tuntaskan tugas yang diamanatkan oleh Bapa untuk menebus. Dia tuntaskan sampai selesai, sampai dia mati di atas kayu salib gitu ya. Dan akhirnya Allah memuliakan dia. Dia penuh pengorbanan. Seperti itu Tuhan mengampuni kita. Kemudian Tuhan mengampuni kita juga sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Seperti itu. Dan kata mengampuni itu adalah sama aja ya, artinya dengan mercy, pengampunan. Seperti saya pernah lihat film orang berantem di ring gitu ya, tapi yang zaman dulu gitu ya, gladiator atau apa gitu. Kalau berantem kan harus sampai mati kan. Nah tapi kalau sampai sampai penontonnya bilang minta bersih ya, kalau nggak salah gitu ya. Pastor Doni yang suka nonton film-film gituan ya, saya serem kalau nonton gituan. Nah itu sampai penontonnya bilang minta mercy artinya ampuni, pengampunan Tuhan, itu orangnya nggak bakal dibunuh gitu ya. Tapi yang dia kalah gitu semua orang, rajanya kaisarnya bilang tetap bunuh, ya dibunuh aja itu orang gitu ya. Tapi mercy itu artinya pengampunan gitu loh ya, belas kasihan gitu. Seperti itulah Tuhan mengasihani, mengampuni kita. Dan seperti itulah yang perlu kita contoh gitu ya saudara. Bukan contoh sih, Tuhan minta kita seperti itu juga. Dia sudah meneladani kepada kita. Kata mercy itu dalam bahasa Indonesianya itu artinya belas kasihan, kerahiman, rahmat, kemurahan hati ya. Kata rahmat ini ya, rahmat ini sering kita dengar ada di firman Tuhan. Saya mikir rahmat itu apa ya tepatnya? Oh ternyata rahmat itu artinya mercy gitu ya, pengampunan, belas kasihan, rahmat. Dalam Alkitab, belas kasihan merupakan kasih karunia Kristen yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita gitu ya. Itu mercy gitu ya.
Kata mercy kalau dalam bahasa Inggris jadi merciful, penuh belas kasihan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penuh rahmat gitu ya. Itu berarti penyayang, pengampun, bermurah hati. Terus kalau jadi kita bisa terjemahkan kata merciful itu kemurahan hati, penyayang, pengampun, bermurah hati. Apakah kita mau, saudara, memberikan pengampunan kepada orang lain seperti itu, saudara? Seperti yang Yesus tunjukkan, yang Yesus sudah berikan bahkan ya kepada kita. Ada satu lagu yang saya suka ya nyanyikan. Itu dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Boleh Ripka dipasang. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ada yang tahu lagunya? Kalau keyboardis tahu boleh dimainin. Keyboardis atau pastor? Pastor tahu lagunya? Adi nggak tahu. Oh tahu, ada yang tahu tuh ya. Oke. Turun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Amin. Itulah mercy-Nya Tuhan, saudara. Amen. Seperti itulah pengampunan yang Dia berikan pada kita. Amin. Amin. Dan ingat, kita adalah representatif dari kerajaan Kristus. Amin, saudara. Amen. Rock, representative of Christ Kingdom. Oleh karena itu hendaklah kita membawa kasih Tuhan ini, pengampunan Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah ini adalah suatu pertunjukan kasih yang besar, saudara, kepada dunia yang menuju kehancuran, dunia yang menuju keputusasaan, yaitu melalui pengampunannya, melalui mercy-Nya Dia ini, rahmat-Nya. Juga ada lagu tadi juga menguatkan saya ya, lagu yang dinyanyikan oleh song leader, yaitu yang sekali Yesus selamanya Yesus loh, saudara ya. Kayaknya kan ini ya, perasaannya tergugah banget ya kalau nyanyi lagu itu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, gitu kan ya. Tapi kita perlu nyanyinya dengan pengertian yang benar, saudara. Bukan sekedar dengan emosi kita. Amin, saudara. Namun perasaan kita tuh harus tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, ada di kata-kata lagu itu tadi kan, harapanku tak akan hilang. Benar, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amen. Jadi jangan pernah putus asa sama orang yang mengasihi, yang menyakiti kita. Ampunin aja. Ada pengharapan kok ya. Kita pegang pengharapan dari Tuhan. Suatu waktu orang itu bisa berubah, meskipun sebejat apa sekarang gitu loh. Ininya nggak ada yang mustahil. Nah,
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Nah itu biarlah jadi kita selalu ingat saudara, kita ada, kita masih hidup, kita mengalami mujizat demi mujizat ya, kita mengalami rahmat-Nya Tuhan yang selalu baru, itu karena Tuhan yang pertama memberikan kepada kita. Masa kita nggak mau kasih ke orang lain ya, masa kita pelit mengampunin orang gitu ya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kata-kata terakhirnya apa ya? Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jadi kalau kita nyanyi itu bukan sekedar emosi, perasaan lagi saudara ya, yang tergugah gitu ya, karena lagunya bagus, dan kita dengan pengertian saudara kita mau nyanyi lagu itu. Dan jadi pengharapan kita ada dalam Kristus. Amin saudara. Jadi jangan khawatir mengampuni orang, nanti keenakan dia. Gak usah khawatir gitu ya saudara, karena itu kita sedang taat sama firman Tuhan. Ada satu quote lagi. Nah kalau tadi itu quote-nya Jalaluddin Rumi. Nah entah dia kayaknya bukan Kristen ya pasti ya. Dia bilang ikuti aja kata hatimu gitu ya. Sementara saya taunya aduh perasaanku nggak bisa dipercaya nih ya. Kalau ikutin perasaan kayaknya mau marah aja kalau ada orang yang senggol dikit gitu ya. Kayaknya mau ngambekin aja, nggak mau ngomong sama dia. Apa peduli lu nggak selevel sama gue gitu kan ya. Ngapain kita ngurusin dia, nggak selevel gitu kan ya. Nah kalau ngikutin perasaan gitu. Nah ini satu lagi quote dari ini hamba Tuhan, dia ngomong seperti ini. Coba kita lihat quote-nya apa nih. Nah ini C.S. Lewis ya, dia yang penulis buku Narnia. Perasaan tidak pernah menggantikan pikiran, tetapi perasaan bisa dan seharusnya menaati pikiran gitu ya. Nah apalagi pikiran kita, pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran Kristus. Amin saudara. Amin. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan untuk mengampuni ya, taat sama firman Tuhan, percayalah everything will be alright. Oke saudara, everything will be alright. Sesuai janji Tuhan. Kapan saudara? In His time, di waktunya Tuhan. Amin. Itu urusannya Tuhan sama orang itu. Tugas kita jadi persembahan yang hidup ya, yang setia, rela, pikul salib, taat sama firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Kita mau tundukkan kepala sebentar ya, untuk merenungi apa firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, ingatkan kami senantiasa ya Tuhan, bahwa kami terlebih dahulu sudah diampuni, sudah ditebus ya Bapa. Dan biarlah segala perasaan kami juga bisa tunduk ya Tuhan pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan setiap perilaku kami boleh mengikuti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.